Selanjutnya, diduga dihipnotis, seorang pria lansia di Deli Serdang, Sumatera Utara ditipu dan diambil perhiasan emas senilai 5 juta rupiah miliknya. Kejadian ini tidak kali pertamanya terjadi karena kepala desa dan pihak kepolisian diminta untuk segera mengusut kasus penipuan dan pencurian ini. Aksi terduga pelaku kejahatan hipnotis di Dusun 6, Desa Limau Manis, Deli Serdang, Sumatera Utara terekam CCTV. Korban, pria lansia berusia 73 tahun itu, diajak pergi pelaku dengan alasan untuk menerima pembagian sembako gratis. Pelaku kemudian meminta perhiasan korban dengan alasan sebagai syarat untuk menerima sembako. Usai menggasak uang dan perhiasan, pelaku kemudian meninggalkan lansia itu di minimarket sendirian. Bukan kali pertama ini terjadi di wilayah tersebut. Masyarakat minta kepala desa dan pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Si pelaku tadi itu suruh copot cincin sama uang taruh di kantong plastik. Kerugiannya itu cincin 2 sama uang. Untuk totalnya jumlahnya berapa? Ya, lagi-lagi kejahatan bermotif hipnotis terjadi. Semoga pelaku segera ditangkap dan diproses hukum agar tidak mengulangi kesalahannya. Ustadz Arifin, bagaimana Islam melihat ilmu hipnotis ini? Apakah termasuk hal yang boleh dipelajari? Sejauh yang saya ketahui, jika ilmu ini digunakan untuk tujuan yang baik, ya tidak untuk menipu, itu juga baik ya. Kan itu semacam mempengaruhi otak orang lain gitu ya, istilahnya kita sedang berkomunikasi, saya berusaha mencari titik yang kira-kira saya bisa masuk untuk memberikan katakanlah doktrin atau informasi yang saya inginkan. Itu kan ada orang yang kemudian membuat sedemikian rupa mempengaruhi lawan bicaranya itu, kemudian memasukkan doktrin-doktrin tertentu, umpamanya malam Jumat itu malam yang seram, malam yang di situ jin berkeliaran, setan-setan berkeliaran, lalu membuat kita yang menerima informasi itu juga teringyang-yang terus, oh malam Jumat ini malamnya setan dan seterusnya. Tapi kalau kemudian digunakan dengan baik bahwa malam Jumat adalah malam kebaikan, di situ ada saat-saat untuk kita berdoa dan pasti dikabulkan oleh Allah. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu pahalanya lipat gandakan. Itu kan juga sama, kita memberi masukan pada otak bawah sadar seseorang. Nah, kalau itu yang kita lakukan tentu baik-baik saja gitu, baik-baik saja karena kita mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Nah, sayangnya memang yang dilakukan oleh orang kebanyakan itu hipnotis ini untuk kepentingan dirinya gitu, dalam hal ini ya untuk menipu, membuat orang tidak sadar, diajak bicara sedemikian rupa mengingat masa lalunya, kemudian secara tidak sadar dia mau saja melepaskan perhiasan yang sedang dipakainya atau memberikan uang yang ada di sakunya dan seterusnya, itu setelah dia sudah terpengaruh. Nah, tentu saja kalau begitu yang dilakukan itu menjadi tidak benar gitu ya. Kan ilmu itu netral, bisa digunakan untuk yang negatif, bisa juga untuk yang positif. Ini saya kira hampir sama dengan ilmu bela diri. Banyak orang belajar ilmu bela diri memang semata-mata untuk menjaga dirinya, keluarganya atau lingkungannya dari kejahatan orang-orang yang jahat, memang jahat gitu ya. Tidak digunakan untuk memulai untuk berkelahi dan seterusnya. Hampir rata-rata kiai-kiai pimpinan pondok pesantren itu dan santri-santri seniornya itu diajarkan ilmu bela diri, tapi tidak kita dengar pertarungan antara pesantren A, ahli bela diri pesantren A melawan kelompok bela diri di pesantren B, karena memang mereka menggunakan ilmu itu hanya sebatas untuk menjaga diri, membela diri, bukan untuk show of force, untuk sok-sokan, apalagi untuk membuat kericuhan, itu tidak. Nah, sejauh itu yang kita lakukan tentu itu baik gitu, karena kita diperintahkan untuk belajar ilmu apa saja, tidak harus ilmu-ilmu agama ya, ilmu bela diri perlu, seni perlu dan seterusnya itu. Saya kira itu yang bisa kita lihat ya dari sisi bahwa ilmu itu atau hipnotis itu bisa mengandung dua sisi juga ya, seperti mata uang lah gitu, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ya, yang terpenting tidak digunakan untuk berbuat jahat begitu ya Ustadz. Baik, kita ke informasi